Sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya, sehingga atas keputusan dari Pemdeni ya, Pak Densu untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya, tadi sudah kita buat laporan. Ya, ini bukti LP-nya. Ini bukti LP-nya ya. Ya, pasal yang kita tuduhkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP, ya, 315 juga. Kemudian juntonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya, jadi ya dari pencemaran nama baik ya. Dan apa namanya dengan kita lakukan ini ya, saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Terlapornya dalam lidik atau verdi? Terlapornya dalam lidik atau verdi? Iya, atas nama itu. Oh, atas nama itu. PH ya. Terus ini akhirnya memutuskan untuk melapor. Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipkan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa yang mau gue bahas? Iya kan? Nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa senang-senang. Berarti gitu. Nah akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eijkman di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya maksudnya. Nah ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak menyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dibina, orang lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, apa ya kita harus nyemis, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, ya saya juga harus juga jaga mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini dan Ci Olive, Mama sendiri gimana Pak?
Ya kalau dari istri saya Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu. Masa iya saya mau bisa pergi bayar cash? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar SCM, kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok gak laporin dia, kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, sudah cemarin nama baik kamu sampai gak punya kerjaan, kamu ini hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang gengkel sama kamu sekarang gitu. Sebenarnya saya kasihan karena dia punya anaknya tuh 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya itu sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir karena saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Nah, juga sih yang pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai gitu. Ini kerasa biasanya di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih. Aturan mainnya ada, jangan cuma saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak kira-kira. Bang, rasa dia nyari tahu nggak sih Bang? Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferdi jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari kebenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak loh kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private atau segala macam. Kalau modus kedua lebih private lebih baik. Jangan kamu jadikan anak kamu itu alat untuk mencari pembelaan diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mencari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai punya anak itu, maupun latar belakangnya dari mana. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu tuh ya pakai otak. Masa depan anak itu pikir. Ya dia sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi panjat sosial Bang? Aku di blog udah lama. Ada indikasi panjat sosial? Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu tidak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong gitu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Mas Dedi itu kan akhirnya katanya dia melaporkan polisi. Mungkin dari dia mau di Belum ada.
itu katakan postingannya Ferdi akhirnya dihapus sama dia itu ada dugaan menghilangkan jejak bukti. Ya udah itu mau dihapus mau apa? Kalau secara hukum ada Ya usaha udah